Baiklah, di sini Mimin akan menceritakan sebuah komik yang berjudul I Am Fated Flying. Sebelum masuk cerita utamanya, silakan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya. Jika sudah, kita akan langsung masuk ke cerita utamanya. Suara mendesing, suara mendesing. Satu demi satu, pelangi ilahi tiba dari seluruh benua. Dalam waktu singkat, banyak tokoh besar bergegas dan berkumpul di sekitar gunung. Tidak diragu lagi, telah mendengar berita yang mencengangkan. Itu sangat sibuk dan semerawut. Ada begitu banyak sehingga beberapa bahkan mulai bertengkar dan berkelahi satu sama lain karena banyak pertempuran kecil dan pertempuran secara bersamaan muncul dari kerumunan besar itu. Kemudian, untuk sesaat, semua melihat kecemerlangan mempesona yang terjalin melintasi langit. Berbagai senjata yang mendominasi bentrok satu sama lain, menampilkan tontonan yang luar biasa bagi para penonton. Ledakan! Boom! Sebagian besar, pegunungan dan pohon-pohon kuno runtuh saat debu memenuhi langit. Longteng! Lelucon macam apa dia? Dia seharusnya mencuci kepalanya, menjaganya tetap masih, sambil menunggu Tuan Muda Cangge mengambilnya. Seorang supri muda tertawa, mengolok-olok berbagai makhluk dari benua abadi kuno tanpa rasa takut. Kekuatan Longteng di luar pemahamanmu. Pria membara gagu itu akan mati hari ini. Mereka yang berada di kem Longteng juga melawan, mengakibatkan pertarungan yang mengerikan antara kedua belah pihak. Dengan mata gila dan tubuh berlumuran darah, mereka membantai dan membunuh saat tubuh yang rusak berterbangan kemana-mana. Kelompok orang di sini sebagian besar berasal dari dua kubu. Ke timur adalah makhluk asli dari semua ras yang berbeda dari benua abadi kuno. Seorang gadis pirang dengan sayap bercahaya, seorang penatua drakonik raksasa yang kokoh dengan sisik di lengannya, dan seorang pria raksasa dengan tanduk yang menjulang tinggi. Mereka semua memiliki ekspresi acuh tak acuh, bersama dengan ki dan vitalitas yang kuat. Merangkak keluar dari dalam pegunungan untuk melihat dengan dingin ke supri muda dari dunia luar. Di barat, ada eksistensi yang sama kuatnya, dipimpin oleh sekelompok pemimpin muda Taois, mengikuti ajaran keabadian sejati. Ini termasuk pembangkit tenaga listrik seperti Yi Lang Tian, yang diselimuti oleh cincin emas, dan Wang Wushuang, yang diselimuti kabut tak terbatas. Keduanya menatap dingin pada makhluk dari benua abadi kuno. Ribuan orang mengalir ke ruang terbuka, dan gumaman massa yang hening terdengar dari waktu ke waktu. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka tahu mereka akan terlibat dan terjerat dalam bencana berikutnya, semua orang masih datang untuk mengamati peristiwa besar ini. Lagi pula, itu adalah pertempuran yang sangat dahsyat hingga mengguncang fondasi benua abadi kuno. Tetapan orang-orang tertuju pada puncak gunung yang jauh. Sosok menakutkan diselimuti aura yang menyesakkan dengan rune drakonik di sekelilingnya. Auranya sendiri menyebabkan pembudidaya yang lebih lemah gemetar. Dia adalah Longteng. Di belakangnya, sosok para pengikutnya juga sama-sama diam dan apatis, seperti predator yang telah melalui ribuan pertempuran. Tanpa diragukan lagi, kekuatan puncak Felgrim telah memanifestasikan dirinya. Dia benar-benar layak disebut naga sejati yang sedang berkembang. Semua orang merasakan teror dari kekuatan penindasnya. Yilang Tian dan yang lainnya mau tidak mau mengubah ekspresi mereka sedikit karena ketekanan yang luar biasa. Dia bukan penurut karena kekuatan tirani menjadi jelas. Tidak mungkin bagi mereka untuk menghadapi Longteng. Saat ini, kesenjangan kultivasi mereka terlalu besar. Namun, dia tidak memiliki perasaan tak terduga ini dipancarkan oleh saudara Cangge. Yilang Tian menggelengkan kepalanya sedikit lagi. Wang Wushuang yang juga berada di dekatnya memiliki kilatan rune emas di matanya. Dia juga memerhatikan kengerian yang disebut Longteng. Kuharap aku tidak terlambat. Di kejauhan, Gu Xian'er berubah menjadi sinar cahaya ilahi, melintasi pengapungan dengan kecepatan sangat tinggi. Setelah beberapa saat, dia melihat sebidang tanah kuno. Dari waktu ke waktu, pelangi ilahi melintasi tanah kuno penduduk asli. Para pemudaya dan makhluk ini semuanya terbang ke arah yang sama, dan jelas bahwa mereka semua menuju ke lokasi pertempuran yang diantisipasi antara Gu Changge dan Longteng. Dia datang dari jauh, menyelinap melalui kerumunan, takut Gu Changge akan mengenalinya. Namun, Gu Xian'er segera kecewa. Gu Changge belum menunjukkan dirinya karena tidak ada sehelai rambut pun dari kepalanya yang terlihat. Dia bukan curiga. Mengingat karakter jahat Gu Changge, dia mungkin telah memainkan Longteng seperti orang bodoh dan membiarkannya tergantung di sana, memperlakukannya seperti monyet menari di telapak tangannya. Tidak mengherankan jika Gu Changge pergi ke tempat lain. Diam-diam membuat rencana saat ini juga.
Tapi tentu saja, tebakan hanyalah tebakan. Hei, itu kereta giok saudara Mingkong. Tiba-tiba, Gusen melihat pemandangan di langit. 9 binatang purba berbentuk seperti Divine Phoenix menarik kereta batu giok. Berlari kencang ke depan. Duduk tinggi di langit. Kereta batu giok berkilau dengan banyak warna. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Sosok samar dan anggun bisa dilihat di tengah kemeriahan. Gusen mengenali ini sebagai metode transportasi utama Yumingkong. Gusen lebih suka menyendiri, jadi dia tidak pergi menemui Yumingkong setelah tiba di benua abadi kuno. Meski begitu, dia sadar bahwa ketika putri ketujuh istana Raja Laut mengeluarkan perintah pembunuhan, Yumingkong adalah salah satu orang pertama yang membantunya. Sayangnya, dia terdarahin oleh orang lain. Kebaikan Yumingkong padanya berbeda dengan kebaikan Gu Changge. Itu adalah kebaikan yang lahir dari ketulusan dan kepedulian yang tulus, bukan dari kemunafikan palsu. Di langit, cahaya ilahi terus muncul. Perang yang akan datang ini telah menarik terlalu banyak perhatian. Terlepas dari kenyataan bahwa generasi yang lebih tua dari benua abadi kuno tidak akan campur tangan dalam masalah ini karena aturan yang ditetapkan oleh kedua belah pihak. Banyak orang aneh kuno masih datang untuk menonton pertunjukan hebat itu. Lagi pula, Longteng mewakili harapan klan naga sejati dari ras abadi kuno. Apakah dia tunangan Gu Changge? Wanita bernama Yumingkong? Pada saat ini, mata Longteng berputar saat bintang yang berkedip berputar tanpa henti di matanya. Dia menatap kereta giok yang diparkir di langit dan melihat sosok di dalamnya dengan sedikit antusias. Tatapannya tampaknya menembus lapisan tebal tirai. Bagaimana kalau meninggalkan yang bermagu dan ikut denganku saja? Senyum langka muncul di wajah acuh tak acuh Longteng saat dia melihat ke arah cakrawala. Kalimatnya disertai dengan gelombang suara yang menakutkan, seolah-olah guntur abadi telah turun dari langit. Pertanyaan sederhana pewaris klan Senangga Sejati menyebabkan banyak pembudidaya setengah berlutut. Karena saat telinga mereka mendengung dan napas mereka bertahan di dada. Mengerikan! Ekspresi dari beberapa pembudidaya yang lebih kuat berubah secara dramatis setelah mendengar kata-kata itu. Apakah dia tidak tahu identitas seperti apa yang dimiliki permaisuri Yumingkong? Di dunia luar, dia adalah kaisar wanita, masa depan dari dinasti abadi tertinggi, posisi tinggi yang tak terlukiskan. Betapa beraninya Longteng ini, berani berbicara seperti itu pada dia. Banyak superi muda yang sombong melotatinya. Tentu saja, beberapa orang mengerti bahwa kebencian antara Longteng dan Gu Changge pada akhirnya disebabkan oleh Yumingkong sendiri. Yang disebut bencana keindahan saling terkait. Persis seperti itu. Aku telah melihat banyak orang mencari kematian, namun tidak ada yang lebih fasih mencari kematian daripada kau. Pada saat ini, suara yang sangat dingin dan acuh tak acuh datang dari kereta giok putih, seperti suara Ibu Pertiwi yang kejam. Sepertinya tidak mengandung emosi sama sekali. Seolah-olah suara itu berbicara kepada orang mati. Namun, hanya Yumingkong yang tahu kilatan aneh di mata sendiri. Kemampuan Longteng untuk mengendali kematian memang sangat kuat. Dia juga datang untuk menonton pertunjukan, tetapi dia tidak menyangka tatapan Gu Changge begitu cepat. Hampir tidak ada waktu terlalu lama penyebaran pertama rumor kasar itu dan surat perintah kematian lisannya dikeluarkan untuk Longteng. Jika dia ingat dengan benar, Longteng memiliki tetes darah True Dragon berwarna pelangi di tubuhnya. Darah True Dragon yang hanya muncul setelah merobek sisik terkeras mereka. Ini adalah sumber daya yang sangat berharga dan mereka banyak kegunaan yang luar biasa. Kebetulan dia tahu bagaimana cara memaksanya muncul. Meskipun Gu Changge mungkin tidak mengetahuinya. Aku menyukainya. Longteng mendengar ucapan itu. Tapi bukannya marah, dia malah menunjukkan apresiasi. Dia menyukai wanita tipe ini. Semakin kuat mereka, semakin puas rasanya saat menaklukkan mereka. Binatang menjijikan. Alis Yumingkong di gerbong giok putih tiba-tiba berkerut karena jijik. Dia bergerak. Longteng dan keberadaannya membuatnya merasa berminyak dan jijik. Permaisuri tidak dapat melawan, menyerang Longteng, bahkan melawan Gu Changge tiba. Niat pedang tiba-tiba meledak dari kehampaan. Satu demi satu seperti tanaman merambat putih keperakan, menebas ke arah Longteng. Kekuatan halus itu dingin dan menyilaukan, berbentuk pedang panjang perak. Semua orang terkejut. Yumingkong tiba-tiba menembak Longteng tanpa mengeluarkan suara. Benar-benar serangan diam-diam. Untuk sesaat, dalam kehampaan, cahaya terang bermekaran. Teknik tingkat Kaisar Yumingkong yang kuat membuahkan hasil. Meskipun dia telah menembus ke alam dewa palsu, tingkat kultivasinya yang sebenarnya masih jauh lebih lemah daripada pewaris klan naga sejati, Longteng. Meskipun demikian, dia tidak takut sama sekali. Yumingkong juga ingin mengetahui garis bawah kekuatan Longteng, jadi dia melakukan serangan untuk mengujinya. Pada saat ini,
kelompok budidaya menyaksikan dengan kagum saat cahaya dan hujan terbang, dan mereka samar-samar merasakan nafas daun besar untuk menembus ruang. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, Supri muda menjadi diam, hikmat saat melihat dengan serangan Yumiko menunjukkan ekspresi yang agak tidak bermartabat dan menakutkan. Sungguh kekuatannya luar biasa. Tampaknya kekuatan sejati permaisuri Yumiko jauh dari sederhana. Betapa beraninya. Kau berani mencoba serangan diam-diam? Dengan satu menjijikan dari Yumiko, wajah Longtang membeku dan senyumnya menghilang. Bahkan jika dia dalam suatu hati yang baik disebut menjijikan di depan semua orang wanita, seperti itu, di mana dia akan meletakkan wajahnya di masa depan jika dia tidak membalas. Apalagi pihak lain berinisiatif menyerangnya. Satu gucangge sudah cukup, tapi tanpa diduga, tunangannya juga sama dengannya. Ekspresi lembut Longtong menghilang. Sebelum aku, kau semut tidak memiliki kesempatan untuk menang. Dengan ekspresi bosan dan acuh tak acuh, dia langsung memilih untuk menggerakkan tangannya ke belakang, menyembunyikan ekspresi jijik. Di antara alisnya fluktuasi besar terjadi saat lautan emas terwujud. Seperti gelombang pasang, itu jatuh dan bergemuruh, menghadapi gerakan Yumingkong secara langsung. Kekuatan bawaan seperti lautan yang mengamuk, mengalir keluar dari hampaan. Bahkan mereka yang berada di alam dewa sejati mengubah ekspresi mereka pada saat ini, dan mereka tidak berani mengambil langkah penghancuran secara langsung. Kekuatan bawaan ini terlalu kuat, mampu memusnahkan tubuh manusia manapun, tidak peduli seberapa marahnya. Tidak peduli seberapa kuat permaisuri Yumingkong, aku khawatir dia bukan lawan Longteng. Ini adalah celah signifikan dalam kultivasi yang akan sangat sulit. Supri muda yang tercengang mengerutkan kering. Dengan mata seperti obor, dia menatap lama dan keras pada teknik Longteng. Segera menyadari bahwa tidak ada cara baginya untuk menolaknya, apalagi melawannya. Ledakan! Namun, ekspresi mereka selanjutnya penuh dengan keterkejutan, melahirkan rasa tidak percaya. Ekspresi acuh tak acuh dan serius di wajah Longteng juga membeku. Bidang niat pedang terwujud. Mirip dengan bunga teratai emas mekar saat mereka merobek langit sepotong demi sepotong, dengan fluktuasi yang bisa menghancurkan surga. Saat semua orang melihat penampakan kaisar wanita yang tiada taranya berdiri di surga, pecahan kelopak teratai pecah dan berserakan meledak melalui lautan emas Longteng pada menit berikutnya. Sikapnya sangat tirani dan luar biasa. Aku akui bahwa aku mungkin sedikit meremehkanmu, tetapi ketahuilah bahwa aku tidak akan berbelas kasih lagi. Dengan serangannya diblokir oleh Liu Mingkong, ekspresi wajah Longteng sedikit lebih jelek dan suram. Wajah yang tidak sedap dipandang untuk seseorang yang menyatakan sebagai yang terbaik di benua abadi kuno. Apapun hasil hari ini, wajahnya telah diinjak-injak dengan kejam. Pada hari biasa, bahkan 10 makhluk muda benua abadi kuno hampir tidak dapat menahan satu serangan pun darinya. Bukankah saudari mengatakan bahwa kekuatan Liu Mingkong hanya menyamai miliknya? Jadi, apa sebenarnya ini? Dengan kemampuanmu, aku bertanya-tanya, dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri untuk memprovokasi Changge? Pada saat ini, respon santai Yumingkong sepertinya menusuk jantung Longteng. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah muncul, duduk tenang di kereta giok putih. Namun pukulan tadi adalah kaliber tertinggi, mengejutkan banyak makhluk asli. Supri muda yang berkumpul juga terkejut. Kekuatanku tidak cukup untuk menjadi lawan Putri Mingkong. Meskipun mereka tidak mau, mereka hanya bisa mengakui fakta ini dan mengibarkan bendera kekalahan. Mendengar pernyataan berikut, Yumingkong membuat banyak orang merasa aneh. Pada saat itu, ketika Gu Senior dikejar oleh Putri Ketujuh dari Istana Raja Laut, dia sepertinya mengatakan hal yang sama kepada Putri Ketujuh. Bukanlah kata-kata Yumingkong mengembangkan sentimen yang sama. Mereka sangat percaya diri dengan kekuatan Gu Changge. Kau berhasil membuatku marah. Wajah Longteng menjadi gelap. Aku perlu memamerkan beberapa cara yang ampuh sekarang. Karena itu, kebutuhan untuk mengekang kesombongan wanita bodoh ini memprovokasiku berulang kali dan meludahi kesopananku yang terus berlanjut. Apakah dia menganggukku sebaik kucing dan sakit daripada harimau yang menakutkan? Konyol! Para pengikut di belakangnya melonjak dengan haus darah. Tekanan langit, sengit. Mereka bergerak seperti awan badai. Pada saat ini, matanya menusuk tulang menatap ke arah Yumingkong. Sikapnya sombong dan sudah pasti jika pertukaran yang tidak menyenangkan terjadi lagi. Yumingkong dan langsung menjadi sasaran penindasan saat musuh-musuh bekerja sama. Hah? Kau juga membuatku marah, semut kecil. Dari kapan yang kosong? Suara samar bergema melintasi langit dan bumi, membuat Longteng khawatir dan banyak pembudidaya yang hadir. Nada yang paling mendominasi menyebabkan ekspresi mereka berubah saat mereka semua melihat ke arah langit sekaligus. Tak perlu dikatakan lagi, pemandangan ini menandai kedatangan dewa. Ledakan. Gelombang yang suara menakutkan menciptakan banyak pelangi ilahi yang menyapu langit karena banyak pembudidaya yang menarik napas dalam-dalam.
menekan intensitas keterkejutan mereka. Skala ini terlalu menakutkan. Ada yang salah. Namun, reaksi Longtong tercepat. Merasakan perubahan halus di ruang angkasa, kulitnya berubah sedikit. Run yang mengerikan mengalir dari genggamannya, mengamuk dari sekujur tubuhnya sebelum berubah menjadi baju besi naga yang ganas untuk dilawan. Kekosongan di depannya terdistorsi dan kabur. Seorang pria muda melangkah keluar, ekspresinya ringan dan santai, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan. Cahaya ilahi menjulang tinggi di atas awan dengan sumber kekuatan gravitasi yang tak ada habisnya di bawah kakinya. Itu adalah evolusi besar yang melampaui hukum umum dan mencapai tingkat mengubah alam itu sendiri. Mungkin cukup hebat untuk menutupi langit dan bumi. Ledakan. Kekosongan itu bergetar seolah hendak hancur. Longteng yang tidak punya waktu untuk bereaksi, perutnya ditendang saat organ dalamnya pecah, memuntahkan seteguk darah. Dengan sedikit kegenggaman di wajahnya, dia menyentuh tanah dengan bang. Asap dan debu bertebakan. Gunung-gunung runtuh dan retakan besar muncul di seluruh tanah kuno. Wuchangge telah tiba. Wow, aku menyuruhmu menunggu kematianmu dan kau benar-benar melakukannya. Sangat patuh. Dia mengeluarkan tawa dan menunjukkan di garis ejekan dan main-main. Pada saat yang sama, Wuchangge mengangkat telapak tangannya, menyihir berbagai run di atasnya, dikemas pada seperti tetesan air hujan. Run berevolusi menjadi pedang ki yang tak terlihat. Kekuatan mengerikan terwujud dalam kehampaan saat kekuatan tak berujung meletus. Lautan run memblokir hamparan ruang yang luas. Di antara mereka, energi pedang yang menghancurkan bintang jatuh seperti matahari merah yang tenggelam. Buam! Pegunungan besar yang menghadapinya menjadi tumpukan debu lenyap dalam sekejap. Pengikut Longtong semuanya memuntahkan darah dan terbang menjauh dari ledakan itu dengan compang-camping. Beberapa tidak bisa menahan pukulan kejam dan meledak langsung di kapan yang makan semua. Kabut dan darah berceceran di mana-mana. Untuk sesaat, mereka yang datang untuk menyaksikan pertempuran yang mewujudkan itu tercengang. Sungguh tak terduga, apa yang disebut pertempuran generasi dimulai dengan Wuchangge mendatang Longtong ke tepi jalan dan pertempuran pertama mereka. Benar saja, pepatah kuno benar, berpura-pura menjadi yang paling kuat dan mendapatkan pukulan paling beracun. Wuchangge akhirnya menemukan kesempatan untuk menampar wajah, jadi dia secara alami harus menghargainya. Katakan padaku, bagaimana kau ingin mati? Dia menatap Longtong yang saat ini terkubur di bawah puing-puing yang dulunya pegunungan saat dia bertanya dengan santai. Itu sangat biasa sehingga dia tampak seperti hanya bertanya dengan temannya. Apakah kau sudah makan? Tuan, apa yang harus kita lakukan dengannya? Di belakang Wuchangge. Sekelompok pengikut dengan cepat tiba dengan salah satu orang Longtong, seorang wanita bertanduk naga yang cukup dikenal Yumingkong. Lagi pula, dia sengaja melepaskannya terakhir kali, berniat mengacaukan Wuchangge. Namun, wanita bertanduk naga yang sebelumnya sombong sekarang tampak tunduk dan tunduk, berlumuran darah dengan lidah terpotong, tidak bisa mengintip. Dalam perjalanan, dia jelas disiksa cukup parah oleh para pengikut Wuchangge. Adik besar ini secara alami akan dibunuh di depan Longtong. Wuchangge berkata dengan ringan. Dia juga melirik Yumingkong sebentar. Aku akan berurusan dengan orang ini dulu, lalu aku akan menyelesaikan akunku denganmu. Yumingkong mendebak arti tatapannya namun tetap terlihat tenang. Itu hampir seperti dia tidak menyadarinya. Dia tidak percaya Wuchangge bisa berbuat banyak untuknya. Sayangnya, dia benar-benar salah paham dengan Wuchangge kali ini. Wuchangge telah meliriknya hanya untuk memastikan bahwa dia tidak terluka. Namun, dia tidak melihat ada yang salah. Jadi, dia malah bertanya, apakah kau baik-baik saja? Yumingkong merasa sedikit tersanjung bahwa Wuchangge akan peduli padanya. Tapi, setelah dipikirkan lebih lanjut, kemungkinan besar ini hanyalah upaya Wuchangge untuk melakukan penyamaran licik yang dimaksudkan untuk menipu massa. Permaisuri yang berhati besi menggelengkan kepalanya dan dengan dingin menjawab, jangan khawatir, Changge, aku baik-baik saja. Dia tergerak oleh kata-katanya tetapi dia kembali ke suasana ketidakpedulian tidak lama kemudian. Tidak ada yang bisa membedakan kebenaran dari kebohongan dalam pernyataan Wuchangge, tapi dia benar-benar baik-baik saja. Meskipun Longtong kuat, dia tidak lemah jika dibandingkan. Segera, banyak pembudidaya di dekat gunung akhirnya pulih dari ledakan itu. Sementara mereka mengamati pemandangan ini, mereka hanya bisa menghela napas dalam hati. Hubungan antara suami dan istri benar-benar harmonis.